Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 ingin memaparkan pembahasan materi kami dengan judul Memahami Tim Kerja untuk memenuhi mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Randes Taufik, SOS, MSI, dengan beranggotakan dengan saya sendiri, Marlisa, Putri Asaila, dan Aurin Iwena. Baik, materi pertama akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian tim. Tim adalah sekumpulan orang yang memiliki keterampilan yang sangat melengkapi dan memiliki komitmen untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan suatu proses kerja bersama di mana mereka saling bertanggung jawab satu sama lain. Dan menurut para ahli, tim juga adalah sekelompok orang dengan berbagai latar belakang keahlian yang menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sementara menurut Robin pada tahun 2013, tim kerja itu adalah sekelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah masukan individualnya. Selanjutnya ada jenis tim. Yang pertama ada tim pemecah masalah, di mana kelompok yang terdiri dari 5 hingga 12 karyawan dari departemen yang sama yang bertemu selama beberapa jam setiap minggu untuk mendiskusikan cara meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Yang kedua, ada tim kerja yang dikelola sendiri. Maksudnya, kelompok yang terdiri dari 10 atau hingga 15 orang ini yang mengambil tanggung jawab dari atasan mereka sebelumnya. Selanjutnya ada tim lintas fungsi, di mana karyawan dari tingkat hierarki yang kurang lebih sama namun dari area kerja yang berbeda yang berkumpul untuk menyelesaikan suatu tugas. Selanjutnya, yang keempat ada tim virtual, di mana tim yang menggunakan teknologi komputer untuk menyatukan anggota yang tersebar secara fisik untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya di sini akan mencoba menjelaskan perbedaan tim kerja dan kelompok kerja. Yang mana kelompok kerja yaitu kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan membuat keputusan guna membantu setiap anggota kelompok sesuai bidang tanggung jawabnya. Sedangkan tim kerja yaitu suatu kelompok yang upaya individunya menghasilkan kinerja yang lebih besar daripada jumlah masukan individu. Dengan kata lain, tim kerja dan kelompok kerja adalah dua konsep yang berbeda dalam konteks kerja sama dalam suatu organisasi. Berikut ada beberapa perbedaan antara tim kerja dan kelompok kerja. Yang pertama di bagian tujuan. Tim kerja memiliki tujuan yang jelas dan spesifik yang harus dicapai bersama-sama. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Di sisi lain, kelompok kerja memiliki tujuan yang lebih umum atau tidak terlalu spesifik, dan anggotanya mungkin memiliki peran yang lebih fleksibel. Dan yang kedua, di bagian interaksi. Tim kerja cenderung memiliki interaksi yang lebih intensif dan terstruktur antara anggotanya. Mereka seringkali harus berkolaborasi secara aktif, berbagi informasi dan saling mendukung untuk mencapai tujuan tim. Di sisi lain, kelompok kerja mungkin memiliki tingkat interaksi yang lebih rendah dan lebih tergantung pada individu-individu yang bekerja secara mandiri. Kemudian ada komunikasi. Komunikasi dalam tim kerja biasanya lebih terstruktur dan terarah.
Anggota tim seringkali harus berkomunikasi secara teratur, baik melalui pertemuan tatap muka, telekonferensi, atau melalui alat komunikasi lainnya. Dalam kelompok kerja, komunikasi mungkin lebih sporadis atau tergantung pada kebutuhan individu atau situasi tertentu. Baiklah, selanjutnya menciptakan tim yang efektif dan keberagaman. Yang pertama ada demografi kelompok, yaitu sejauh mana anggota suatu kelompok memiliki atribut demografis yang sama, seperti usia, jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan atau masa kerja dalam organisasi, dan dampak atribut ini terhadap turnover. Kedua, kelompok, yaitu individu yang sebagai bagian dari suatu kelompok mempunyai atribut yang sama. Mengubah individu menjadi pemain. Yang pertama ada tantangan. Dalam mengubah individu menjadi pemain, yang pertama mengatasi resistensi individu terhadap keanggotaan tim. Kedua, melawan pengaruh budaya individualistik. Yang ketiga, memperkenalkan tim dalam organisasi secara historis. Dan yang keempat, menghargai pencapaian individu. Selanjutnya, membentuk pemain tim. Yang pertama ada memilih karyawan yang dapat memenuhi peran tim mereka, melatih karyawan untuk menjadi pemain tim, mengolah kembali tim penghargaan untuk mendorong upaya kerjasama sambil terus mengakui kontribusi individu. Nah, yang selanjutnya ada tim dan manajemen mutu. Efektivitas tim dan manajemen mutu memang memerlukan beberapa faktor penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu cukup kecil untuk menjadi efisien dan efektif. Tim yang terlalu besar dapat menyebabkan koordinasi yang sulit, komunikasi yang tidak efisien, dan penurunan produktivitas. Dengan mempertahankan ukuran tim yang kecil, anggota tim dapat lebih mudah berkomunikasi dan berkolaborasi, menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan tugas. Nah, yang kedua itu terlatih dengan baik dalam keterampilan yang dibutuhkan. Memiliki tim yang terlatih dengan baik dalam keterampilan yang dibutuhkan dapat meningkatkan kualitas pekerjaan yang dihasilkan dan mengurangi resiko kesalahan. Pelatihan dan pengembangan terus-menerus juga penting untuk memastikan bahwa tim tetap memperoleh pengetahuan terbaru dan keterampilan yang diperlukan. Nah, yang ketiga itu mengalokasikan waktu yang cukup untuk mengerjakan masalah. Pengalokasian waktu yang memadai untuk mengerjakan masalah dan tugas yang ada sangat penting. Tim harus memiliki waktu yang cukup untuk berkomunikasi, berkolaborasi, menganalisis masalah, dan merencanakan tindakan perbaikan. Memiliki jadwal yang jelas dan mengatur prioritas dengan baik dapat membantu tim mengelola waktu mereka dengan efektif. Yang selanjutnya diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah dan mengambil tindakan perbaikan. Tim yang efektif harus diberi wewenang untuk mengambil keputusan dan bertindak untuk menyelesaikan masalah. Mereka harus merasa memiliki tanggung jawab dan otoritas yang cukup untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Ini memungkinkan tim untuk mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan tanpa menunda-nunda atau bergantung pada persetujuan dari pihak lain. Nah, yang terakhir ada memiliki juara yang ditunjuk untuk dihubungi bila diperlukan. Nah, juara dalam konteks manajemen mutu adalah individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam dalam manajemen mutu. Mereka adalah orang yang dapat dihubungi ketika tim menghadapi masalah yang kompleks atau membutuhkan bantuan dan arahan tambahan. Juara ini dapat menjadi sumber daya yang berharga bagi tim dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan mutu kerja mereka. Nah, dengan memperhatikan faktor-faktor ini, tim dan manajemen mutu akan memiliki dasar yang kuat untuk mencapai efektivitas dan kesuksesan dalam mencapai tujuan mereka. Yang selanjutnya adalah mengapa tim menjadi begitu populer. Nah, tim ini biasanya mengungguli individu. Tim akan menggunakan bakat karyawan dengan lebih baik. Tim lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Tim juga memfasilitasi keterlibatan karyawan. Tim adalah cara yang efektif untuk
mendemokratisasi dan mengorganisasikan serta meningkatkan motivasi. Nah, untuk kesimpulannya itu beberapa kecenderungan telah mengalami pekerjaan sebanyak gerakan besar untuk memperkenalkan tim ke dalam tempat kerja. Pergeseran dari bekerja sendiri-sendiri menjadi bekerja dalam tim mensyaratkan para karyawan untuk bekerja sama dengan orang lain, berbagi informasi, menghadapi perbedaan, dan meleburkan kepentingan pribadi untuk kepentingan yang lebih besar bagi tim. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok 9. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.